Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Sekali lagi, 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Tentunya kita sudah masuk kepada bagian yang kedua. Jika kemarin kita memulai ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan dengan bagian pertama, doa harus didasari ucapan syukur. Doa harus didasari ucapan syukur. Itu langsung diberikan contoh dan teladan oleh Yesus kepada kita. Jikalau Yesus dalam eksistensi keberadaannya sebagai manusia memberikan teladan kepada kita ketika berdoa kepada Bapanya, didasari dengan ucapan syukur. Nah, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Mari sama-sama buka dengan saya Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Mari kita terlibat untuk membacanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Sebelum saya melanjutkan, saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan membagikan atau men-share kepada sahabat dan keluarga. Tolong dibagikan ya Bapak Ibu. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia meninggalkan contoh dan teladan yang benar-benar memberikan inspirasi bagi kita terkait dengan doa. Dalam ayat ini, penulis Yakobus berkata dengan jelas bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Elia itu manusia, kita manusia. Tidak ada perbedaan. Bukan berarti Elia dari golongan malaikat. Tidak, tapi dia adalah manusia biasa. Persis sama seperti kita. Tetapi ada perbuatan Allah yang besar. Ada karya Allah yang dahsyat dan luar biasa melalui kehidupan seorang Elia yang adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa demikian? Kalau Elia manusia biasa, kita manusia biasa. Kalau Elia memiliki dan mengenal, mempercayai Allah yang hidup, kita juga memiliki, meyakini, mempercayai Allah yang hidup, Allah yang sama juga. Yang mana sama-sama baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi Elia dalam konteks ini, ketika dia berdoa kepada Yahweh Elohim, konteks kita baca atau kita panggil kepada Bapa di sorga. Dalam konteks ini dikatakan bagaimana Elia berdoa supaya hujan jangan turun. Maka hujan pun tidak turun di bumi
selama 3,5 tahun. Bayangkan Bapak Saudara. Elia berdoa supaya hujan jangan turun. Ini kelihatannya doa yang jahat. Kenapa? Kok berdoa supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun? Sedangkan 3 bulan saja hujan tidak turun. Waduh, sudah ada kekeringan di sana sini. Tapi bukan 3 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi 3,5 tahun. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mengerti konteks daripada pemberitaan terkait Elia ini di perjanjian lama, maka kita akan berkata, Elia mendoakan sesuatu yang sangat jahat. Masa mendoakan supaya hujan jangan turun? Tapi kita harus tahu konteksnya. Saat itu di Israel, raja yang memimpin adalah Ahab. Istrinya adalah Isabel. Isabel yang menyebelkan. Ahab raja yang jahat, bahkan super jahat. Oleh karena raja itu pemimpinnya jahat, maka ikut sertalah rakyat itu juga jahat. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kebejatan, kemerosotan atau dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, maka Tuhan pun hendak menghukum bangsa Israel. Dan jangan aneh, jangan berpikir curiga kepada Tuhan kalau Tuhan menghukum bangsa Israel, sekalipun itu adalah bangsa umat pilihan dan umat kesayangannya. Tapi Tuhan mendidik dan menghajar mereka. Tuhan mendisiplin mereka. Karena mereka telah menyimpang kepada ilah-ilah lain, bukan lagi menyembah kepada Allah Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu merasa risih dan aneh dengan hal itu. Karena apa? Karena Alkitab berkata dengan sangat tegas, anakku yang kukasihi kutegur dan kuhajar, supaya mereka mendapatkan bagian dalam kekudusan. Itu merupakan proses Tuhan untuk menyetrum, mengingatkan, menyadarkan bangsa Israel supaya kembali ke jalan Tuhan. Tapi bagi siapapun yang terus mengeraskan hati, maka dia akan mendapatkan upah ganjaran dari kekerasan hatinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Elia berdoa supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun, sebenarnya ini seiring dan sejalan sesuai dengan kehendak dari Elohim, Yahweh, Bapa di sorga, supaya mereka dididik dan dihajar, didisiplin oleh Tuhan. Kita tidak akan melebar terus ke sana. Tapi yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu Saudara, ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun. Tetapi sebaliknya Elia juga berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Berdoa supaya tidak turun hujan, tidak turun hujan. Berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Ada power, ada kuasa dari doa itu yang memang selaras dan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dikenal oleh Bapa. Dan Elia bisa mengerti, menangkap, memahami apa yang menjadi maksud, keinginan, kehendak Bapa. Karena Elia dalam konteks ini memiliki relasi dan hubungan yang sangat baik, sangat mesra, sangat karib dan intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin bertanya kepada saya, kalau begitu Pak Pendeta, apa dong yang menjadi ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan bagian yang kedua? Mari perhatikan dan soroti bagian yang sangat serius ini. Yakobus 5 ayat 17 berkata begini Bapak Saudara. Mari perhatikan. Yakobus 5 ayat 17.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Halo Bapak Ibu. Ini kuncinya. Ini tanda dan cirinya. Apa itu? Elia bersungguh-sungguh berdoa atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, ini merupakan arahan, tuntunan, bimbingan, pimpinan bagi kita. Ini merupakan koreksi, evaluasi, introspeksi bagi kita. Jika saudara dan saya, kita semua rindu bagaimana Tuhan mengedangkan tangannya memberkati kita, bagaimana Tuhan mengendengkan telinganya yang begitu tajam untuk mendengarkan teriakan dan seruan hati kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Saya mau ingatkan dan tegaskan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ulangi kembali, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau sudah berbicara tentang sungguh-sungguh, itu tidak bisa dipisahkan dari sikap hati. Bapak Ibu Saudara nanti akan menemukan banyak dalam Alkitab, dan saya akan bongkar beberapa di antaranya saat ini. Siapapun di dalam Alkitab yang selalu menekankan tentang kesungguhan atau bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak pernah mengabaikan orang itu. Tuhan pasti menyatakan kemurahan, kebaikan, kasih setianya yang berlimpah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh atau segenap hati. Oleh karena itu saya mau menyampaikan saat ini penting bagi kita. Saya ulangi kembali. Penting dan serius, urgent, mendesak bagi kita. Jangan pernah bermain-main ketika berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi kembali. Jangan pernah bermain-main ketika berdoa kepada Tuhan. Saya sering memberikan contoh terkait dengan hal ini. Seperti anak-anak kita di sekolah. Kemarin saya bertanya kepada mereka. Ketika guru belum datang ke ruangan atau ke kelas, apa yang terjadi dengan siswa? Mereka jujur berkata, pada ribut, pada ngobrol, ada yang duduk di kursi, ada yang duduk di meja. Suka-sukanya, pakai gaya masing-masing. Suaranya keras-keras, semerau. Tapi ketika mereka sudah mendengarkan langkah guru mereka, apakah ibu guru, bapak guru, hendak menuju ke ruangan mereka, tiba-tiba sunyi, sepi. Mereka tertib duduk di kursi masing-masing. Tapi ketika guru belum datang, yang mereka melakukan apa yang mereka suka mereka lakukan. Mau duduk di meja, mau duduk di kursi, mau angkat satu kaki, mau pakai gaya apa saja, suaranya kencang-kencang, ribut, semerau apa yang saudara. Tapi ketika guru datang, mereka tertib, mereka sopan, mereka rapi, mereka teratur. Model konteks anak-anak kita di sekolah kalau guru belum datang ini, seringkali kita demikian. Karena apa? Karena kita hanya takut kepada guru misalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita juga seringkali demikian. Karena kita tidak melihat sosok Allah itu berdiri di atas mimbar atau di samping mimbar di mana pendeta, pastor, penatua, gembala berkhotbah misalnya. Karena kita tidak melihat sosok fisik daripada Allah itu, maka berkurang sekali rasa hormat, rasa penghargaan, rasa kagum, rasa takjub kita kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi bermain-main dalam berdoa. Berdoa itu tidak bisa dipisahkan dari bagian ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak hadir secara fisik. Kenapa saya katakan demikian?
Karena Allah kita adalah omnipresent. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita berbeda, memiliki konsep tentang Allah dengan agama-agama lain barangkali. Kalau agama-agama lain barangkali Allahnya tidak pernah turun ke bumi, tapi ada di singgasana, di tata sorga yang mulia, nggak pernah datang ke bumi. Orang Kristen tidak demikian, sampai ada ungkapan sebutan bagi Yesus yang berkata, Immanuel, Allah menyertai kita, Allah hadir dalam hidup kita. Kita harus sadari itu, Bapak Ibu Saudara. Oh, ternyata ketika aku memuji Tuhan, ketika aku membaca merenungkan firman, ketika aku berdoa kepada Tuhan, ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Supaya rasa hormat, rasa kagum kita kepada Tuhan itu tidak ditentukan oleh saat-saat tertentu. Bahkan ada satu ayat yang sangat terkenal, Matius 18 ayat yang ke-20. Ada yang tahu ayatnya? Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Tuhan hadir di tengah-tengah firman diberitakan. Tuhan hadir di tengah-tengah doa-doa dinaikkan. Karena itu berdoalah dengan segenap hati, berdoalah dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main, jangan bercanda. Ada orang yang suka bermain-main dalam berdoa. Bahkan ada juga yang sembari bercanda, Bapak Ibu. Tidak ada rasa takjub, rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan. Barangkali ini salah satu yang menjadi penyebab kita tidak diperhatikan oleh Tuhan secara serius dan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita berpura-pura, bersandiwara, bermain-main, bercanda. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita sampai saat ini ketika berdoa nggak fokus, nggak konsentrasi, berarti itu nggak sungguh-sungguh. Berdoa, tapi pikirannya kemana-mana. Saya kasih tahu doa yang tepat untuk kita yang suka pikirannya menerawang kemana-mana. Ada ayat Alkitab berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya ke dalam pikiran Kristus. Pikiran itu perlu tindakan iman untuk ditertibkan, ditawan, dikontrol, dikendalikan, supaya jangan kemana-mana pikiran ini, karena pikiran ini seringkali merusak doa-doa kita kepada Tuhan. Ketika berdoa tidak dengan segenap hati, tidak dengan serius, tidak dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan asal-asalan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalimat kata-kata kita berdoa kepada Tuhan bagus, yes. Bila penting kita kutip seperti pernyataan lagu daripada Ebit G. Ade, bagaikan nyiur melambai-lambai, gak apa-apa kita puisikan. Tetapi bukan itu intisarinya, bukan itu substansi, bukan itu pokoknya yang utama. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana sikap hati kita, ketulusan, kesungguhan, kemurnian, keikhlasan hati kita, itu yang mendapat nilai terbaik di mata Tuhan. Kadang-kala barangkali kita kalimatnya tidak begitu bagus, bahkan kadang-kala salah dan keliru. Tapi ketika kita punya keluguan, ketulusan, kemurnian, kesungguhan, Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Saya kasih contoh terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang si Ucok. Ucok itu panggilan laki-laki untuk orang Batak. Si Ucok bersama dengan bapak sama mamanya pergi ke kebun binatang. Kalau di Jabodetabek terkenal dengan kebun binatang Ragunan.
Bapak dan ibu si Ucok diajaklah si Ucok pergi ke kebun binatang. Tapi tanpa diduga, tanpa disangka, salah satu penghuni kebun binatang itu adalah banteng. Ternyata banteng ini lepas dari kandang, dan banteng ini masih sangat liar, suka melukai dan mencelakai orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, si Ucok yang masih kecil ini sudah diajari oleh bapak dan ibunya berdoa. Tetapi karena masih sangat kecil, mereka atau orang tuanya masih mengajari berdoa untuk makan. Dia diajari berdoa untuk makan. Itu pun sangat pendek. Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Amin. Dia pun ngomongnya cadel karena masih kecil. Tuhan Yesus, berkati makanan ini. Amin. Baru itu yang diajarkan berdoa oleh bapak dan ibunya si Ucok ini. Jadi jangan lupa berdoa ya nak. Jangan lupa berdoa ya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika banteng ini lepas dari kandang, ternyata bapak dan ibu si Ucok ini asik bicara, asik diskusi, asik mereka komunikasi. Mereka tidak sadar bahwa si Ucok telah terpisah cukup jauh dari mereka. Apa yang terjadi? Ternyata si Ucok ini asik melihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Dan ternyata dia menuju kepada banteng yang lepas dari kandang ini. Dia sudah semakin dekat, dan banteng ini pun sudah semakin mendekat, ingin menyeruduk anak ini, si Ucok ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bapak dan ibu si Ucok ini ternyata sadar bahwa anak mereka sedang dalam bahaya, Bapak Ibu Saudara. Karena akan diseruduk oleh banteng, bisa mengancam nyawanya. Tapi apa yang terjadi? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Jarak antara bapak dan ibu kepada si Ucok anaknya dibandingkan jarak banteng yang sudah berlari untuk mendekat menyeruduk si Ucok, kalah jauh bapak dan ibu. Berarti tidak ada yang bisa mereka lakukan selain daripada mereka berdoa supaya Tuhan tolong. Dan yang sangat indah luar biasa Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh si Ucok. Ini yang paling membuat saya terharu. Si Ucok akhirnya, karena dia tidak berdaya, dia lihat banteng sudah datang dan berbahaya bagi dirinya, mengancam nyawanya. Si Ucok lipat tangan dan dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, apa yang dia katakan? Dia belum tahu berdoa yang lain karena yang diajari baru doa makan. Si banteng ini sudah makin mendekat kepadanya, ingin menyeruduk dan mengancam nyawanya. Si Ucok langsung berdoa, ya Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Si Ucok berdoa, berkatilah makanan ini, padahal yang datang bukan makanan. Yang datang adalah banteng yang siap mengancam dan membuat nyawanya melayang. Tapi ajaibnya Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekalipun topik doanya salah, berdoa untuk doa makan, tapi karena si Ucok ini tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, murni, gak bercanda, gak bermain-main berdoa, maka Tuhan pun mengalihkan banteng ini ke tempat lain dan tidak jadi menyeruduk dan mengancam nyawa dari si Ucok. Nangkap contoh ini Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan contoh-contoh yang praktis kepada kita. Jangan-jangan akar persoalan selama ini tentang doa-doa kita, sehingga akhirnya membuat kita malas berdoa. Gak ada gunanya berdoa. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah membuat konklusi kesimpulan demikian? Tidak ada gunanya berdoa Pak Pendeta. Itu mah basa-basi. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Mana? Gak ada. Katanya Tuhan Maha Baik, Maha Kasih. Mana? Aku sudah berdoa. Kita perlu cocokkan, sesuaikan, selaraskan
napas dari doa kita, kehidupan kita, sifat kita, watak kita, karakter kita dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Itu ibarat rambu-rambu bagi kita. Itu ibarat rel bagi kita. Jangan kereta api keluar dari rel, maka kereta api tidak akan sampai ke tujuan. Tapi ketika kereta api mengikuti rel kereta api, percayalah hanya menunggu waktu, kereta api itu akan sampai ke tujuan. Demikian juga dengan kita. Selaraskanlah hidup kita dengan rel kebenaran firman Tuhan. Cocokkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apalagi hal itu sudah secara eksplisit, jelas terang benderang. Mari kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan berfirman, memberikan contoh, Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun tidak turun. Ia pun bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun turun ke bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hayati dan renungkan hal ini. Jangan-jangan salah satu penyebab selama ini doa-doa kita menjadi doa-doa yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita bermain-main, kita berpura-pura, bersandiwara, berlaku munafik, kita sambil bercanda. Sampai kemarin itu pernah saya mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, mau doa makan, mau doa apa saja, jangan bermain-main, miliki sikap yang baik. Kadang-kala kita ini mau berdoa makan, belum semuanya duduk misalnya. Masih ada yang begini, masih ada yang ini, masih ada bersuara. Ayo kita berdoa. Yang penting rutinitas, sudah kita sudah berdoa sebelum makan. Nanti gak enak nanti perasaan kalau tidak berdoa sebelum makan. Bukan. Makanan minuman itu tersedia oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kepada kita karunia-Nya, ada kesehatan sehingga kita boleh memperoleh berkat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kan kemarin dasar pertama dari ciri doa yang dijawab Tuhan adalah bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah bersyukur itu, lakukanlah ucapan syukur itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis terdengar, tapi didasari dengan kesungguhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Coba kita renungkan masing-masing. Saya tugasnya hanya mengingatkan, menyemangati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang terselubung, tersembunyi di sini. Pak Pendeta, saya tahu kok bahwa berdoa harus sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, sudah kita lakukan belum? Itu masalahnya. Karena kita ini tidak cukup hanya tahu dan mengerti, tapi kita harus belajar untuk mulai mempraktikkan dan melakukannya dengan sikap hati yang benar, yaitu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu pasti tidak akan diabaikan, tidak disepelekan, tidak dipandang sebelah mata, tidak pernah diremehkan oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, di rumah punya asisten keluarga enggak? ART, asisten rumah tangga, punya enggak? Coba, ini contoh ini kepada Bapak dan Ibu punya asisten rumah tangga. Coba kalau dia melakukan segala sesuatu dengan setengah hati, dengan bercanda, dengan berpura-pura, dengan bermain-main. Apakah Bapak Ibu Saudara mempertahankan asisten rumah tangga demikian? Saya tidak sedang merendahkan profesi, bukan. Enggak, semuanya mulia. Itu tergantung dari sikap hati kita, apakah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati atau tidak. Itu saja bedanya. Tapi saya perlu kasih contoh. Misalnya contoh, Bapak Ibu Saudara punya perusahaan, ada staf karyawan, datang lebih lama, pulang lebih cepat, bermain-main, bermain game ketika bekerja. Coba dipertahankan ke orang demikian. Oh, pimpinan akan berkata, direktur akan berkata, mohon maaf, ini gaji terakhirmu, besok jangan datang lagi.
Karena masih banyak orang di luar sana yang memiliki kesungguhan hati untuk bekerja di sini dibanding dengan kamu yang tidak becus bekerja. Pasti demikian omongannya. Demikian juga kita punya asisten rumah tangga. Kalau dia asal-asalan, bahkan berlaku seperti tuan dan nyonya, dan kita yang menjadi asisten rumah tangga, saya kasih tahu, orang itu akan segera diapkir, dipecah, di PHK dari pekerjaannya karena melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan. Coba kita ini di dunia ini tidak mau diperlakukan demikian oleh orang lain yang bekerja sama dengan kita. Jangan karena asisten rumah tangga, jangan kita staf dan karyawan, sesama kita yang bermitra pun membangun usaha dengan modal bersama, misalnya 50-50. Kalau ada mitra kerja kita, mitra bisnis kita, yang mana dia bergurau, bercanda, bermain-main, asal-asalan, setengah hati, saya mau kasih tahu. Pertama, tidak akan maju, tidak akan berkembang usaha itu, mitra bisnis itu. Yang kedua, akan mengganggu relasi hubungan dari yang bermitra membangun usaha atau bisnis itu. Kita dengan sesama manusia saja demikian. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana antara Tuhan dengan kita? Itu saja. Jangan kita membangun satu fokus arahan hati. Yang penting Tuhan mengerti akan daku. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang punya hati, punya perasaan. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti Yesus itu memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Kalau kita suka-suka saja, asal-asalan saja kepadanya, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Tapi saya menemukan dalam Alkitab, siapapun melakukan banyak hal dengan sungguh-sungguh, orang itu pasti ditolong, dibela, dibuka jalan oleh Tuhan. Kesungguhan menjadi modal kita. Salah satu diantaranya ciri dari doa kita. Jangan bermain-main, jangan berpura-pura, jangan bercanda. Jangan kita tidak menghormati doa. Kalau kita dengan sikap yang sepele, bercanda, bermain-main, berdoa, sebenarnya kita sedang menyepelekan Tuhan yang menggenggam langit dan bumi. Tuhan yang menjadi sumber jawaban doa kita. Saya akan buka minimal 2 ayat yang menunjukkan bahwa orang yang bersungguh-sungguh tidak pernah disepelekan. Bukan hanya terkait dengan doa. Karena kita membahas tentang ciri-ciri dari doa dijawab Tuhan, maka saya bongkar dari sudut doa. Tapi saya temukan dalam Alkitab, siapapun yang bersungguh-sungguh tidak pernah dibuat Tuhan gagal dalam hidupnya. Mari kita buka Yosua 1. Buka saudara, Yosua 1. Perjanjian Lama, Yosua pasal 1. Ada yang wakili dari perjanjian lama 1, perjanjian baru 1. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Mari buka Bapak Saudara. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Sudah? Tolong ditulis ayat-ayatnya ya. Ini penekanannya bersungguh-sungguh. Kata bersungguh-sungguh lawannya adalah bermain-main, berpura-pura, bercanda, setengah hati. Ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu apa? Dengan sungguh-sungguh. Ada kata sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua kita ini rindu berhasil dan beruntung. Salah satu diantaranya dikatakan ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh ini modal beruntung dan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Bermain-main tidak akan mendapatkan sesuatu. Coba aja kita bekerja di ladang, di sawah, di kebun, bermain-main, gak bakalan ada hasilnya. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh bekerja, didasari dengan ora et labora, bekerja dan berdoa, maka lihatlah upah dari ketekunan kerja keras kita, kesungguhan hati kita. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras, kesungguhan hati melakukan sesuatu tidak pernah mengkhianati hasil, karena di sana Tuhan pasti berperkara. Perjanjian Baru, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tadi Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari buka bersama saya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sudah? Kita baca bersama. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan didasari dengan iman. Berdoa harus didasari dengan iman. Nanti akan kita pelajari lebih luas, lebih mendalam. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan diberikan upah oleh Tuhan. Nah, maksudnya saudara, mencari Tuhan itu salah satu di antaranya adalah mencari kehendaknya, keinginannya, kemauannya, kesukaannya, hal yang menyenangkan baginya melalui doa kita. Orang yang suka berdoa akan semakin peka apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Milikilah kesungguhan, milikilah keseriusan, milikilah keikhlasan, milikilah segenap hati ketika berdoa. Percayalah, Elia manusia biasa sama seperti kita, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun tidak turun. Ia juga telah bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan pun turun. Selamat berdoa dengan bersungguh-sungguh hati. Jauhkan berdoa bermain-main. Tolong Bapak Ibu Saudara, nasihat saya, jangan berdoa sambil main handphone. Misalnya begini, contoh ini handphone. Bapak di surga, terus apa? Apa tadi? Dikuduskanlah namamu. Jangan dong, aduh. Sambil berdoa, sambil menerima telepon. Itu sangat parah. Saya yakin di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Tapi sambil berdoa Bapak Ibu Saudara, sambil buka mata dia sambil cek. Ada juga. Barangkali bukan dia yang memimpin doa, tapi pendeta, pastor, penatua gembala di depan mimbar yang memimpin doa. Tapi dia sambil mencet, sambil menelepon. Ada itu, ada.
bukan di sini, tapi di tempat lain. Itu sudah menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan Bapak Ibu Saudara sikap hormat kita kepada Tuhan dengan cara apa? Bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena ciri doa yang dijawab Tuhan yang kedua adalah apa tadi? Doa harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh berdoa. Jadi sudah kita temukan ada dua Bapak Ibu Saudara. Ciri doa yang dijawab Tuhan pertama, doa harus didasari ucapan syukur. Bersyukurlah. Tapi ketika kita bersyukur, bersyukurlah dengan sungguh-sungguh. Itu sambungannya. Pertama, doa harus didasari dengan ucapan syukur. Yang kedua, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan pasti tidak mengkhianati hasil. Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh kepadanya, termasuk di dalam doa. Kiranya